Iya, permohonan ya. Nah, ini kan masing-masing, ini kan ada merek paten. Apakah setiap misalnya kita mau ajukan merek, kemudian ajukan paten harus akun sendiri-sendiri? Benar sekali, Bapak. Materi selanjutnya. Iya, silakan. Ya, tadi sempat disinggung soal tulis ya. Nah, saya yakin dosen-dosen ini punya sebelumnya kan kita dan nah, pertanyaan saya, apakah ada batasan waktu satu kali untuk terbitkan di batas selesai riset ya, ini kan dari 2016 Harus 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir? Oke, baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat bagus. Itu masih bisa dicatatkan hak ciptanya seperti itu Bapak Ibu. jadi dari S1 mungkin bisa, itu kan dari Iya. S2 bahkan kan sudah Iya, selesai. benar sekali. Tulis, di teman-teman ini bukan banyak yang bikin kayak modul. Modul itu kan kumpulan ringkasan dari materi yang akan diberikan kepada masukkan 2 nama. Bisa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan terkait pengisian nanti di formulirnya Ibu. Iya. Oke. Sebelum saya lanjut ke sana, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kekayaan intelektual di sisi dosen kan biasa mengacu ke dalam perguruan tinggi ya. Dari jurnal kita membuat modul buku panduan atau silabus itu kan ada temanya sendiri, maka bisa diakomodasi dari misalnya dari pihak Kemenkumham. Kita itu tidak kan turunan dari kita membentuk brand merek sampai ke sistem kerjanya, dan itu kita lahirkan dari diskusi, pertemuan, kemudian kerjasama juga digital. Misalnya beberapa karya saya daftarkan di NFT, non-token collectible, dan itu secara digital diakui juga. Apakah tidak bersinggungan langsung dengan aturan atau hukum wilayah dari Kemenkumham sendiri? Karena ini kan masalah hak cipta. Secara digital kita punya di dunia digital punya sertifikat sendiri. Kira-kira bagaimana pandangan? Oke. Baik, mungkin untuk pertanyaan dicatatkan hak ciptanya. Bisa Bapak? Seperti itu. Jadi tidak ada masalah, bisa. Selama Bapak Ibu punya contoh ciptaannya itu, contoh karya ibaratnya. Kalau misalnya buku berarti harus ada bukunya. Jadi tapi dia sistemnya ini harus full ya Bu, Bapak Ibu. Misalnya kalau yang mau dicatatkan itu misalnya tesis, contohnya tesis Bapak Ibu ada 100 halaman. Nah, soft copy itu pun harus 100 halaman. Jadi bersama dengan sampul-sampulnya atau pengantar lampirannya seperti itu semuanya harus dimasukkan seperti itu, harus diupload. Jadi sebenarnya kita butuhkan itu adalah soft copy, bukan hard copy seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sudah disediakan. Kan di dunia ini kan banyak yang berkembang. Iya. Terutama hak cipta. Beberapa misalnya karya secara digital itu didaftarkan. Oh, yang secara online itu ya, yang sudah dipublish. Oke. Namanya NFT, itu yang bisa di copy paste. Kalau nanti di copy paste. Dalam kategori prinsip deklaratif tersebut, perlindungan deklaratif. Nah, terus yang kedua ada yang namanya perlindungan konstitutif. Nah, untuk perlindungan konstitutif itu harus dicatatkan di Kementerian Hukum. Karena untuk perlindungan hak cipta itu kan sebenarnya dari negara diberikan hak kepada Kementerian Hukum dan HAM seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan mencatatkan hak cipta Bapak Ibu di Kemenkumham berarti itu diakui secara hukum dan diakui secara negara seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ada sengketa seperti itu, mungkin ada mungkin ada pihak lain yang mengklaim ini kan karya cipta saya gitu, kenapa Bapak Ibu meniru atau kenapa memakai tanpa izin. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan yang tadi Bapak Ibu, apa tadi yang di online itu kan, ini kan sudah saya publish pada tanggal seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu, mungkin sudah jelas Bapak Ibu atau masih? Iya, jadi maksudnya tadi hak cipta itu mengandung 2 prinsip. Yang pertama deklaratif tadi itu yang dipublish. Terus yang kedua secara konstitutif, maksudnya pencatatan hak cipta yang istilahnya diakui secara resmi oleh negara seperti itu.
Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Ketua. Ya, Bapak Ibu adik-adik ada? Oke, jika tidak ada mungkin langsung saya itu. Nah itu bisa. Jadi tidak ada batasan, misalnya satu karya cipta itu harus satu, tidak seperti itu. Bisa lebih dari satu. Nah, jika misalnya penciptanya lebih dari satu, itu Bapak Ibu adik-adik sekalian harus disebutkan di sini, di pencipta ini. Misalnya ada 5, maka di sini harus ada 5 datanya, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, selanjutnya ini yang paling penting itu. Nah, yang terakhir ini ada namanya uraian ciptaan. Uraian ciptaan ini maksudnya semacam deskripsi atau perkenalan tentang karya cipta Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu membuat suatu tesis nih, di sini dijelaskan misalnya tesis ini tentang apa, bla bla bla, misalnya tentang Sinopsis. iya benar sinopsis seperti itu. Dan tidak ada misalnya harus minimal berapa suku kata, ada formulir pendaftaran. Yang kedua itu ada surat pernyataan, yang ketiga ada surat pengalihan jika terjadi pengalihan hak cipta. Terus yang keempat ada KTP pemohon dan pencipta. Jadi kalau misalnya penciptanya ada 5, maka kelima-lima KTP penciptanya harus dilampirkan seperti itu. Kemudian ada namanya contoh ciptaan. Nah, contoh ciptaan itu yang tadi ya, maksudnya kalau misalnya tesis ada 100 halaman harus dilampirkan surat penunjukan ataupun pengangkatan dari rektor atau ketua LP2 seperti itu.